Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tio Panji Panjaitan dengan NPM D1A024002. Di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Normanza. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pada pertemuan pertama membahas tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia, yang dimana hakikat bahasa Indonesia itu yang pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dan yang kedua itu bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak bahasa Melayu. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama itu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dan yang terakhir itu sebagai alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua itu bahasa pengantar dalam pendidikan. Dan yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional. Dan yang terakhir itu alat pengembangan budaya, pengetahuan, dan teknologi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 15 pasal 35 mengatakan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pada pertemuan kedua membahas tentang sikap berbahasa Indonesia, di mana sikap bahasa Indonesia adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap atau attitude. Pada umumnya, sikap berbahasa merupakan reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu. Ciri sikap bahasa. Yang pertama itu ada kesetiaan, di mana mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya. Yang kedua ada kebanggaan bahasa, di mana mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai identitas kesatuan masyarakat. Dan yang terakhir itu ada kesadaran adanya norma bahasa, di mana mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan sopan. Kemudian ada komponen sikap bahasa. Yang pertama itu ada kognitif, berhubung dengan pengetahuan tentang alam sekitar dan gagasan. Yang kedua afektif, menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka terhadap suatu atau suatu keadaan, maka orang itu dikatakan memiliki nilai positif. Dan yang terakhir itu ada konatif, di mana menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir. Kemudian ada jenis sikap bahasa. Yang pertama itu sikap kebangsaan, menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Yang kedua itu ada non kebahasaan, sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Kemudian ada sikap terhadap bahasa Indonesia, yaitu memiliki nilai positif dengan selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut, tidak merasa senang melihat orang memakai bahasanya secara serampangan, memperingatkan dan mengoreksi pemakai bahasa lain kalau ternyata membuat kekeliruan. Negatifnya, yang pertama itu ada bangga memperlihatkan keahliannya berbahasa Inggris meskipun penguasaan bahasa Indonesianya masih kurang. Yang kedua itu merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain karena telah menguasai bahasa asing dengan fasih, sekalipun penguasaan bahasa Indonesianya masih sangat kurang. Dan yang terakhir itu ada merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing, tetapi tidak pernah malu ketika tidak menguasai bahasa Indonesia. Pada pertemuan ketiga membahas tentang teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Yang pertama itu ada bentuk tulisan secara umum. Yang pertama ada prosa juga terbagi menjadi dua, yaitu prosa fiksi, di mana karya sastra yang berbentuk cerita rekaan atau khayalan pengarang. Contohnya seperti novel, cerpen, dongeng, dan lain sebagainya. Kemudian ada prosa non fiksi atau tulisan akademik atau karya tulis ilmiah. Ini pun terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hasil kajian pustaka, contohnya seperti makalah, artikel ilmiah, berita, biografi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada hasil dari proses penelitian, contohnya seperti laporan hasil penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya.
Kemudian ada puisi. Puisi terbagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Untuk puisi lama itu jenis dari karya sastra puisi yang diciptakan oleh nenek moyang sejak zaman dahulu. Contohnya seperti mantra, pantun, seloka, dan lain sebagainya. Dan untuk puisi baru itu adalah jenis puisi yang tidak terlalu terikat kepada ketentuan jumlah, baris, suku kata maupun rima. Contohnya seperti balada, ode, epigram, dan lain sebagainya. Pada pertemuan keempat membahas tentang menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Di sini membahas tentang Mendeley. Mendeley adalah aplikasi yang membantu dalam membuat sitasi atau kutipan dan berupa daftar pustaka. Kemudian ada jenis Mendeley, Mendeley Desktop. Mendeley Desktop mulai tahun 2008 diinstal pada desktop Windows atau Mac OS. Kemudian file PDF pada Mendeley Desktop berada di lokasi hard disk masing-masing pengguna sehingga bekerja secara offline. Yang terakhir itu membuat sitasi dan daftar pustaka. Kemudian ada Mendeley Web, yaitu platform Mendeley berbasis web server. Mendeley Web bisa mengedit profil, mengelola referensi yang telah kita koleksi, dan membaginya dengan kolega melalui Mendeley Group. Kemudian mengetahui informasi statistik suatu referensi dan mengetahui frekuensi suatu file referensi online diunduh, dibaca orang, di mana lokasinya, dan lain-lain. Pada pertemuan kelima membahas tentang presentasi ilmiah, di mana presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau berkomunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Kemudian ada 3 komponen presentasi ilmiah. Yang pertama itu komunikator, yaitu orang yang memberi pesan. Media, yaitu slide, bahan tayang, poster, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu audiens atau orang yang menerima pesan. Alur presentasi menurut Kongon dan kawan-kawan 2015. Yang pertama itu ada pembuka, di mana dibuat semenarik mungkin agar menjadi kesan pertama audiens untuk lanjut menyimak atau tidak, dan jelaskan dengan baik gambaran topik dan tujuan presentasi. Yang kedua itu ada isi, sampaikan ide atau konten hebat dari hasil penelitian, mulai dari pendahuluan, latar belakang, pemahaman akan permasalahan, metode penelitian, analisis atau penyelesaian. Dan yang terakhir itu ada penutup, berisi kesimpulan dan penyampaian penutup. Pada pertemuan ke-6 dan 7 membahas tentang mendesain proposal penelitian, yang dimana hakikat proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang dilakukan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Sistematika proposal kegiatan menurut Kemdikbud 2023 itu ada judul, daftar isi, bab 1 atau pendahuluan, bab 2 atau gambaran umum secara usaha, bab 3 metode, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, dan daftar pustaka. Pada pertemuan 10 dan 11 kami membahas tentang penelitian, di mana penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Untuk metode penelitian itu yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah. Cara ilmiahnya ada rasional, empiris, sistematis, valid, dan reliable. Kemudian penelitian yang baik itu bermanfaat bagi kebaikan, mengandung nilai kebaruan, tema up to date misalnya yang dikaitkan dengan COVID-19, menggunakan prosedur penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, data dalam bentuk deskripsi, tabel, diagram, dan gambar, orsinil dan tidak mengandung plagiasi, bisa dipublikasi dan diakses dalam bentuk jurnal, proceeding, buku, dan lainnya. Pada pertemuan 15 dan 16 membahas tentang teknik penulisan ilmiah. Teknik menulis karya ilmiah dengan mengikuti kaidah ilmiah dan menggunakan bahasa tulis yang benar dan baku. Jenis kaidah ilmiah itu ada kutipan, format tulisan, penulisan daftar pustaka. Kemudian ada penulisan kutipan itu terbagi menjadi kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung mengutip secara persis dengan teks aslinya. Kutipan langsung pendek, kutipan langsung panjang.
Kemudian ada kutipan tidak langsung, mengutip dengan cara mengambil intisarinya dengan bahasa sendiri. Aturan kutipan tidak langsung itu, kutipan diintegrasikan dengan teks, jarak 2 spasi, tidak menggunakan tanda kutip, sesudah kutipan selesai diberi nomor urut, jika menggunakan footnote, catatan kaki, atau penanda body note catatan pustaka. Sekian video UAS dari saya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sekian, apabila ada salah kata saya ucapkan mohon maaf. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.